Jadi kan ada profil lulusan sarjana di Indonesia. Ketika kemudian ada peraturan-peraturan yang ada di pusat terkait dengan undang-undang Sisdiknas, undang-undang Dikti dan sebagainya, termasuk munculnya peraturan-peraturan terkait dengan pendidikan karakter, di mana di undang-undang ada 4 mata kuliah wajib itu, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan satunya lagi apa itu? Bahasa Indonesia. Ya, selain 4 itu, kami di UNER itu ingin memberikan tambahan terkait pendidikan karakter, karena menyadari betul bahwa pendidikan karakter itu menjadi salah satu komponen penting ketika kita ingin meluluskan mahasiswa yang memiliki nilai kompetitif besar di dunia kerja. Kuliah ini bukan merupakan kuliah yang ngapalin ilmu, ngapalin konsep, misalnya komunikasi adalah, pengembangan diri ada, bukan. Ini benar-benar mengajak teman-teman maba untuk tahu who am I, siapa adanya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kehadiran tamu, sebetulnya nggak kehadiran tamu sih. Kita bertemu dalam sebuah kegiatan dengan Ki Karyanto Puji. Ya. Selamat siang Mas. Kok Ki? Mas Ki. Selamat siang. Bagus. Gak terbiasa dengan Mas dan Ki, karena di Surabaya itu biasanya kita manggilnya Cak, tapi nggak tahunya karena terbiasa dengan Ki, ya kita panggil Ki. Gimana kabarnya? Baik, Mas Agus. Alhamdulillah. Yang saya dengar Ki Karyanto Puji ini sebagai dosen di Universitas Airlangga yang membidangi terkait dengan identitas Universitas Airlangga. Kalau di dalam negara itu seperti belajar Pancasila itu. Sebenarnya gimana sih Ki Puji? Ya, terima kasih Mas Agus ya. Jadi Universitas Airlangga itu punya pemikiran bahwa salah satu hal yang perlu ditonjolkan terkait dengan lulusannya adalah bagaimana kita memberikan identitas. Ketika orang melihat seseorang yang lulusan Airlangga langsung mengatakan UNER ya, kira-kira begitu. Itu terutama terkait dengan karakter diri yang dimiliki oleh alumnus UNER, sehingga kemudian secara langsung atau tidak langsung itu akan membranding alumni UNER dengan karakter khusus seperti yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Intinya bahwa ada ciri khusus, siapapun alumni UNER dari jurusan apapun mempunyai sebuah identitas, begitu ya? Jadi kan ada profil lulusan sarjana di Indonesia. Ketika kemudian ada peraturan-peraturan yang ada di pusat terkait dengan undang-undang Sisdiknas, undang-undang Dikti dan sebagainya, termasuk munculnya peraturan-peraturan terkait dengan pendidikan karakter, di mana di undang-undang ada 4 mata kuliah wajib itu, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan satunya lagi apa itu? Bahasa Indonesia. Ya. Selain 4 itu, kami di UNER itu ingin memberikan tambahan terkait pendidikan karakter, karena menyadari betul bahwa pendidikan karakter itu menjadi salah satu komponen penting ketika kita ingin meluluskan mahasiswa yang memiliki nilai kompetitif besar di dunia kerja. Dasar pemikiran itu karena visi misi yang dibuat atau pengalaman dari para senior yang bertebaran di berbagai tempat, atau apa sebetulnya? Ada banyak variabel yang mempengaruhi. Pertama tentu berdasarkan evaluasi diri. Yang kedua berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh banyak asesor, karena kita sudah cukup lama ikut akreditasi internasional. Akreditasi internasional, guys. Mulai dari EUN ACTS, jadi sertifikasi yang diberikan oleh EUN, ASEAN University Network itu. Kemudian kita juga ikut ASIIN, ikut ABES, ikut FIBA, dan masih banyak lainnya, lembaga-lembaga. Ada 5 lebih, guys. Ya, lembaga-lembaga akreditasi internasional.
dan mereka tentu memberikan masukan-masukan. Jadi misalnya apa sih yang membedakan lulusan kedokteran UNER dibandingkan kedokteran Gajah Mada? Itu yang dibandingkan perlu. kedokteran UI. Betul. Apa yang membedakan lulusan ilmu sosialnya UNER dibandingkan ilmu sosialnya Gajah Mada? Sipolnya Gajah Mada gitu. Brawijaya dan sebagainya, karena realitasnya kan begitu banyak alternatif pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya, sehingga setidaknya dengan adanya mata kuliah yang kemudian kami beri nama PDB itu ya pembelajaran dasar bersama. Yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 dan semester 2, maka karakter keuneran itu sejak dini sudah mulai dicoba untuk dibentuk di kalangan semua peserta didik. Dan yang terutama adalah menekankan ke mereka, menyadari betul bahwa mereka berada di universitas. Ini yang filosofi ini selalu disampaikan, bahwa universitas itu adalah universi. Versi mereka itu boleh bermacam-macam, ada yang belajar sosiologi, ada yang belajar hukum, ada yang belajar ekonomi Islam, kedokteran gigi, tetapi frame-nya harus uni. Artinya beragam sudut pandang untuk memecahkan salah satu persoalan itu wajib ada dalam kesadaran setiap mahasiswa. Tidak menggunakan kacamata kuda bahwa ilmuku yang paling unggul dibanding ilmu yang lainnya. Faktanya Ki Puji, kalau kita melihat adik-adik kita di SMA deh, kita masih waktu kemarin sebelum Merdeka Belajar, itu kan ada, itu IPS, ini IPA. Nanti IPS jangan sampai masuk ke kedokteran dan lain sebagainya. Ini gimana kalau dihubungkan dengan seperti itu? Nah, justru disitulah kemudian kenapa kami punya PDB itu. Karena kami sejak awal harus memberikan penguatan ke mereka bahwa pertama, diterima di prodi apapun, mereka harus menyadari bahwa itu adalah ketentuan ilahi. Ini kan spiritualitasnya keren. Ini tinggi guys. Iya, jadi artinya ketentuan ilahi. Iya, kan kemarin juga kita ikut kegiatan itu kan disampaikan itu sama materinya kan, bahwa tidak ada satupun peristiwa di dunia tanpa campur tangan zat ilahiyah. Artinya ketika seseorang diterima di prodi apapun di UNER itu barangkali bukan merupakan pilihan pertama dia, tapi itu pilihan terbaik menurut Tuhan yang Maha Kuasa apapun agama. Kalian yang UIN kalah guys. Karena kami excellent with morality. Jadi excellent with morality. Sehingga artinya ketika mereka masuk sudah dengan rasa syukur, otomatis mereka akan mengoptimalkan potensinya, akan mengoptimalkan semangat belajarnya. Karena dipilihkan Tuhan loh. Barangkali prodi itu bukan prodi favorit. Barangkali prodi itu bukan prodi yang banyak peminatnya. Tapi selalu kami tekankan, jangan lupa prodi yang jarang peminatnya tidak semua PTN punya, apalagi PTS. Artinya meskipun barangkali temannya nggak banyak, kue yang disediakan buat mereka ketika lulus itu akan lebih terbuka karena kompetisinya tidak terlalu ketat dan tetap dalam koridor alumni Universitas Airlangga begitu ya. Itu pembelajaran dasar bersama seperti itu apapun jurusannya, yang penting alumni Universitas Airlangga. Jadi kami berharap begini, ketika ada lulusan UNER itu ditanya, kamu lulusan mana? Itu nggak mengatakan sastra Inggris. Nggak mengatakan lulusan sosiologi, politik, tapi saya lulusan UNER. UNER apa? Ilmu sosial ilmu politik. Prodi apa? Antropologi. Seperti itu. Apakah ini tidak mendiskreditkan berbagai jurusan yang favorit di UNER? Teman-teman kedokteran mungkin dia marah, wah ini UNER kan kedokteran, atau mungkin yang lainnya, bagaimana ini? Justru ini diadakan untuk meruntuhkan ego sektoral tadi. Bahwa ternyata faktualnya dalam berbagai problem kehidupan tidak bisa satu ilmu menyelesaikan persoalan. Masker misalnya, orang-orang medis kan selalu teriak-teriak, ini bagaimana terkait dengan kedisiplinan masyarakat terkait dengan penggunaan masker, ya kan? Betul. Tetapi kalau sifatnya instruktif, itu tidak akan pernah selesai. Artinya di situ melibatkan orang-orang sosiologi, orang-orang antropologi, orang-orang ilmu budaya, teman-teman dari Fakultas Hukum menjelaskan terkait dengan perdanya, sehingga kemudian kesadaran itu tumbuh dari masyarakat karena melibatkan begitu banyak semua komponen yang ada gitu. Ki Karyanto, kalau ngomong lulusan itu kan memang membanggakan ya, tetapi apakah hal ini
bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan bagus pasti oke. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan bagus sesuai dengan impian pada waktu masuk UNER, apakah hal ini tetap merasa bangga sebagai alumni UNER begitu, Kim Puji? Nah, justru PDB ini salah satu solusi. Oke. Artinya kan begini, ketika ada alumni zaman dulu misalnya yang masih belum bangga sebagai alumni UNER karena misalnya pengalaman empiriknya, mohon maaf misalnya belum mendapatkan pekerjaan sesuai impian dan sebagainya. Betul. Itu kan menjadi masukan dari para pemangku kepentingan kepada kami yang berada di manajemen. Kan gini, untuk meredesain kurikulum segala macam, itu kan harus ada masukan dari semua pemangku kepentingan, dari pengguna kita, tingkat kepuasannya seperti apa, ya kan? Kemudian dari alumni kita, menurut pengalaman empirik mereka selama kuliah di tempat kami, apa yang kurang dari kami, apa yang perlu ditambahkan dari kami, dan salah satunya adalah ini evaluasi dari alumni, evaluasi dari teman-teman yang menggunakan lulusan kami, ternyata itu tadi ada sesuatu yang kurang terkait kepekatan, rasa esprit de corps, bahasa polisinya, bahasa tentaranya rasa korsa, jiwa korsanya itu kurang, sehingga bahkan barangkali Mas Agus sebagai alumni UNER berada di UNESA sekarang begitu tidak kenal dengan alumni UNER yang lain. Padahal seakan lo kan alumni UNER tahu. Nah, ya apa sih? Artinya apa? Berarti identitas keuneran tidak terlalu terbaca di sana. Akan menjadi berbeda ketika kemudian rasa korsa tadi itu memang dimunculkan sejak awal. Apalagi kebetulan kampus kami itu kan kebetulan kayak politik ekstirpasi kan, ada kampus A, kampus B, kampus C gitu. Sehingga dalam beberapa hal barangkali sangat tidak mudah bagi teman-teman ini untuk selalu berada di dalam forum yang sama. Maka kami harus memberikan wadah. Maka salah satu wadahnya adalah PDB, dan di PDB itu pembagian kelas tidak berdasarkan prodi, basisnya adalah angkatan. Apapun jurusannya, apapun prodinya, pokoknya angkatan. Iya, jadi di tahun 2021 misalnya semester awal itu satu kelas mata kuliah PDB itu isinya dari jurusan vokasi sampai kedokteran. Oh, jadi bisa saja teman FISIP kuliah bersama dengan kedokteran, bisa bersama dengan teman-teman misalkan MIPA gitu. Iya. Jadi dan itu proporsi. Jadi kan ada sistemnya yang dibuat di aplikasi itu kan. Jadi ada proporsi gender, ada proporsi fakultas, proporsi prodi, sehingga kemudian satu kelas memungkinkan ada seluruh mahasiswa dari seluruh maba yang ada di Universitas Erlangga itu. Jadi antar fakultas prodi jurusan saling mengenal dengan forum ini. Tetapi secara teknis, apakah mata kuliah ini atau sebelum secara teknis membanggakan, maksudnya sebelum secara teknis, apa yang substansi yang diajarkan sebetulnya? Lebih ke arah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya, melengkapi 4 mata kuliah yang ada dalam undang-undang. Karena kalau mata kuliah dalam undang-undang itu kan yang Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama tadi, itu kan memang merancang lulusan kita untuk punya karakter keindonesiaan yang religius tadi itu kan, yang 4 ini. Nah, kami kemudian menambahkan dengan beberapa mata kuliah baru di semester 1 misalnya, kita punya mata kuliah data pustaka. Itu untuk mengenalkan maba bertransformasi dari masa pendidikan menengah ke perguruan tinggi yang pasti tidak mudah. Dan apalagi UNER itu kan punya langganan jurnal-jurnal internasional yang juga cukup besar, pembiayaannya per tahun, yang kalau tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa baru kan eman. Dan kami sudah punya sistem namanya Remotex itu. Remotex itu asal daftar sebagai mahasiswa UNER, kemudian dia bisa mengakses semua sumber belajar yang kalau ngaksesnya nggak lewat Remotex pakai bayar. Scopus misalnya. Oh, iya pasti. Jurnal Scopus kalau mengambilnya di luar Remotex kan downloadnya berbayar. Pakai permisi. Sementara kalau lewat Remotex mereka free. Hal seperti ini kan perlu disampaikan ke mahasiswa. Jadi bagaimana dengan mata kuliah data pustaka itu kawan-kawan punya kemampuan untuk mengakses jurnal-jurnal internasional secara luas. Kemudian yang sederhana kayak Mendeley dan sebagainya itu kan barangkali belum semua siswa SMA punya pemahaman itu, sehingga cara nulis daftar pustaka segala macam sederhana itu ada di kampus. Artinya masyarakat
akademik, masyarakat ilmiah itu punya ciri khas yang sangat ketat terkait dengan persoalan etis. Kami mengenalkan Turnitin karena UNER itu lambang Turnitin juga, sehingga misalnya meskipun masih maba, Anda kalau mengerjakan tugas lebih dari 20% similarnya itu, kemudian Anda akan jadi masalah kan begitu. Jadi ada mata kuliah data pustaka, misalnya di luar yang 4 tadi ya. Kemudian ada mata kuliah etika. Ya, jadi itu juga kalau dulu kan ada mata kuliah etika profesi. Nah, sekarang ini etika ini ditarik ke jenjang yang lebih tinggi, ya kan? Namanya ETM itu di semester 1, kemudian ada kalau yang MIPA khusus itu yang eksa ada biodas, ada beberapa mata kuliah baru di semester awal yang kira-kira itu kurang lebih sekitar 16 SKS pokoknya. Total dengan digabung dengan 4 mata kuliah negara yang 8. Jadi ada 8 SKS mata kuliah PDB di semester 1. Sehingga haknya prodi itu hanya 2 sampai 3 SKS. Dan kadang-kadang prodi juga perlu mengenalkan identitas mereka, mata kuliah yang memang mata kuliah yang sangat khas keprodian gitu. Nah, satu lengkapi ya. Di semester 2 mereka dikenalkan dengan 3 mata kuliah baru lagi. Yang saya jadi itu juga untuk semuanya. Untuk semuanya. Yang pertama itu adalah komunikasi dan pengembangan diri. Komunikasi pengembangan diri, apapun jurusannya, komunikasi pengembangan diri. Karena itu memang salah satu hal yang dibutuhkan di setiap dunia kerja. Ya. Kan yang memarketing diri kita itu kan kita. Siapa yang akan menjual saya sebagai Ki Karyanto Puji tadi? Kalau bukan saya sendiri. Betul. Saya membranding diri saya dengan memasarkan diri saya sebagai dengan cap tertentu. Kalau saya ahli fikih kan harus saya tulis di batuk saya begitu, sehingga orang kalau butuh ahli fikih Ki Karyanto Puji, kita kan begitu. Jadi yang kurang kan itu. Betul. Bahwa satu sisi sifat humble, low profile itu penting, tapi sisi lain membranding diri untuk jual tadi dalam tanda petik yang positif itu juga diperlukan. Maka ada mata kuliah pengembangan diri. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan saja. Betul. Makanya tadi judulnya memang komunikasi dan pengembangan diri, tapi substansinya pengembangan diri. Karena apa begini? Jadi setiap manusia, setiap mahasiswa kan unik dalam dirinya. Mengapa tidak diajarkan tentang misalkan bermain atau berselayar di dunia media sosial, Instagram, TikTok? Itu sudah ada di etika yang semester 1 itu. Oh, etika semester 1 sudah selesai. Ya. Ya. Tetap itu kan long life learning ya. Artinya kan tidak bisa itu kan terputus, enggak begitu. Artinya dalam bahasa kami, mata kuliah PDB itu satu tarikan nafas. Artinya antara semester 1 dengan semester 2 kan tadi total kan ada sekitar 22 SKS kan gitu. Jadi di semester 2 ini ada 6 SKS, di semester pertama ada sekitar 16 SKS. Itu satu tarikan nafas. Artinya dalam konteks tadi dalam kerangka membentuk kepribadian alumni. Yang membedakan antara PDB dengan tadi kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila atau agama, bagaimana kan tadi katanya itu adalah bagian dari itu semua semacam dicuplik-cuplik begitu. Atau bagaimana yang sebenarnya? Oh, ini bukan mencuplik. Ini beda. Beda. Jadi komplementer. Komplementer. Artinya yang menjadi tugas negara. Artinya itu kan profil mahasiswa Indonesia seperti yang diharapkan oleh negara itu kan dalam KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu yang 4 itu. Nah, kami menambah itu karena misalnya hampir semua penelitian terkait dengan critical thinking itu kan kebutuhan. Banyak orang yang sebenarnya pintar tapi nggak punya critical thinking, misalnya gitu. Betul. Nah, oleh karena itu kemudian kami punya mata kuliah logika dan berpikir kritis. Logika dan berpikir kritis. Asik guys. Dan itu semua mahasiswa. Ini untuk semuanya. Iya. Kedokteran pun juga. Jangankan kedokteran, vokasi saja dapat itu. Asik juga ya. Jadi padahal mereka mungkin orang yang tidak butuh tentang itu ya kelihatannya, tapi dibekali untuk itu. Iya, karena pada akhirnya logika dan berpikir kritis itu kan dipakai hampir di semua jenjang belajar dari pengalaman di dunia nyata. Ini kan menjadikan mahasiswa semacam demonstran atau protes atau tidak suka dengan kondisi yang stabil. Nah, ini yang pemahamannya keliru. Jadi berpikir kritis tidak kemudian dimaknai Waton Suloyo, bukan. Gitu. Iya. Artinya ada begitu banyak hal dalam kehidupan itu yang memang perlu critical thinking. Sehingga misalnya kita melihat kan sekarang lagi musimnya
media sosial. Betul. Begitu banyak sultan-sultan baru yang ternyata nggak lulus kuliah, Betul. nggak lulus SMA. Tamparan itu bagi para mahasiswa kita. Ini ada apa, begitu kan? Ini kan merupakan sebuah anomali. Mestinya yang lulusan perguruan tinggi itu jauh punya fighting spirit dibanding yang mereka yang tanpa kuliah. Tapi faktanya kan berkebalikan. Nah, artinya makanya critical thinking itu tidak dalam pengertian hanya seperti itu saja. Yang dilihat, tidak dalam pengertian kemudian asal ada putusan negara kemudian kita demo-demo, itu beda. Jadi, salah guys kalian. Jadi ada logika dan berpikir kritis tadi termasuk yang kemarin kita terima di materi di sini. Terkait di LPMP tercinta ini ya. Bahwa misalnya, adakah orang di dunia ini yang hidup tanpa masalah? Kan tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian kita menyikapi masalah itu kan menjadi penting. Sehingga kemudian dengan critical thinking tadi diharapkan mereka adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Bahasanya W.S. Rendra karena saya seniman, itu kan hidup bukanlah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup, merasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia. Kata Rendra begitu. Asik ya kalau UNER itu punya orang yang seperti Ki Karyanto Puji ini. Jadi kelihatannya tidak ada proses keluhan-keluhan. Dan yang satu lagi mata kuliahnya itu selain komunikasi dan pengembangan diri sekarang ini, logika dan berpikir kritis, juga ada mata kuliah kolaborasi keilmuan. Kolaborasi keilmuan ini yang kelihatannya menyatukan antar semua disiplin ilmu begitu ya. Yang kuliahnya berbasis proyek. Jadi sebelum LPMP punya konsep untuk Merdeka belajar tadi dengan konsep proyek, kami sudah punya konsep itu. Sehingga materi-materi yang ada itu rata-rata mengarahkan bagaimana kemudian lagi-lagi tadi, janganlah gunakan kacamata kuda. Anda memang wajib expert dalam bidang ilmu yang Anda tekuni. Tetapi sekali lagi, perlu meleng kanan kiri itu juga diperlukan. Salah satu marketingnya kan saya sering menyampaikan diri saya sendiri kalau sebagai prototype, sebagai contoh, meskipun saya nggak mau mengatakan saya itu Ustadzun Hasanah begitu ya. Jadi guys, kita ngomong LPMP itu kebetulan saya sama Ki Karyanto ini di LPMP yang bagaimana kita menyiapkan dunia pendidikan yang berparadigma baru, di PAUD dan di pendidikan menengah. Nggak tahunya UNER itu sudah mempunyai melangkah lebih dulu kan nggak tahunya. Jadi kita punya pembelajaran berbasis proyek itu sejak beberapa tahun yang lalu ketika UNER punya namanya IPE. Itu secara teknis bagaimana berbasis proyek itu mata kuliahnya itu? Jadi kalau yang sekarang itu modelnya kira-kira mahasiswa di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu diberi materi-materi terkait pentingnya kolaborasi keilmuan dan sebagainya, begitu kira-kira. Nanti UTS-nya itu mereka jadi di minggu keempat karena mata kuliah kami itu satu tarikan nafas tadi. Jadi antara komunikasi, satu tarikan nafas guys, luar biasa, logika dan kolaborasi itu satu. Jadi mahasiswa itu selalu berada di kelas yang sama untuk 3 mata kuliah. Jadi di kelas yang sama untuk 3 mata kuliah. Di rombongan belajar yang sama. Misalnya satu kelas 72 anak. Dengan berbagai jurusan yang berbeda tadi. Sehingga, ini saya beritahu agak teknis ya. Di hari Rabu minggu keempat, anak-anak itu diminta membentuk kelompok di kelas komunikasi dan pengembangan diri. Tapi dasar pengelompokannya nggak klasikal. Kalau dosen mau gampang-gampangan, sudah, ini ada berapa 72? 10 ya? 1 sampai 10 satu kelompok, 11 sampai kan gitu. Kami tidak. Kami minta masing-masing orang yang ditunjuk untuk maju ke depan, menjelaskan siapa dirinya, karakternya bagaimana, dan itu ada materinya di awal-awal itu. Nanti kemudian atas dasar itu dia menawarkan diri siapa yang bisa bekerja sama dengan orang yang karakternya kayak saya. Wah, nanti saya. Nah, gabung nanti diseleksi satu kelompok 7 tadi sehingga ada 10 kelompok. Dengan harapannya karakternya berbeda-beda ya, tapi bisa bersinergi. Iya, betul. Jadi ajaran kebinekaan itu nggak hanya muncul dalam konteks jargon-jargon, tapi langsung ada implementasinya di lapangan. Termasuk kami melarang betul. Mohon maaf, di dalam setiap kelas kan mesti ada anak yang devian.
Oke, pasti. yang modelnya sangat introvert, yang modelnya hanya soliter, hanya bisa bekerja sendirian kalau sepi, dalam kerumunan itu merasa terancam segala macam. Tidak boleh ada mahasiswa yang tidak punya kelompok karena dianggap devian. Termasuk anak yang paling bedek sekalipun, misalnya dia sudah masuk grup, tidak pernah ngerespon di WA misalnya. Iya. Ada pertemuan, nggak mau ngumpul. gitu. Tidak boleh mengeluh ketua kelompoknya. Justru tugas Anda sebagai ketua kelompok sedang diuji. Karena dalam kehidupan nyata nanti, teman-teman kerja Anda, tim kerja Anda, tidak semuanya seideal yang Anda bayangkan. Tetap ada yang BS kayak gini. Tetap ada yang tidak seperti prototipe yang Anda idealkan. Nah, tantangan Anda adalah bagaimana mengatasi anak yang kayak gini. Sehingga konsep tutor sebaya yang sebelumnya juga tidak ada. Tutor sebaya, ya, di antaranya. Itu juga jangan, karena di luar mata kuliah ini tutor sebaya memang diberlakukan di kami. Jadi cutting itu kakak tingkat itu misalnya, mohon maaf ya, berbasis BEM atau tidak harus berbasis? Tidak, jadi memang tidak harus dikoordinasi oleh fakultas. Jadi misalnya gini, jadi di kayak histologi itu kan susah. Anatomi itu kan susah di FK dan sebagainya itu, di FKH, farmasi. Jadi teman-teman SMA yang baru bertransformasi yang tidak semua basicnya sama, itu punya kesempatan selain belajar dengan dosennya, itu belajar dengan kakak tingkatnya. Mereka punya gelar, namanya tadi tutor sebaya atau asisten dosen, bahasanya kan juga keren bagi mahasiswa. Wah, asisten dosen kan gitu ya. Jadi tugasnya mengajari adik kelasnya terkait dengan histologi, terkait dengan anatomi tadi. Meskipun itu hanya sebatas gelar ya, maksudnya tidak ada honor atau tidak. Mereka punya SKP. Satuan Kredit Prestasi. Itu yang kemudian menjadi karena untuk lulus dari Erlangga minimal 100 SKP di luar SKS. Yang sama ya, ini mungkin kalau kita diskusi dengan konsep kependidikan akan diprotes, bro. Kalau begitu itu kan namanya ekstrakurikulum, gitu kan. Tapi enggak seperti itu. Jadi kami itu selain SKS yang 144 itu wajib lulus SKP 100. Yang itu salah satunya adalah ditempuh dengan beragam cara. Mereka diantar. Jadi mereka tetap senang, satu merasa jadi yang jadi tutor tadi dekat dengan dosen. Dipilih kan? Kan tidak semuanya berhak jadi tutor. Iya, betul. Pakai seleksi, artinya ada kebanggaan aku asisten dosen. Yang kedua, mungkin nggak dapat puan, tapi dapat SKP. Dan cara belajar mereka kan sangat milenial. Kumpul di kafe, di warung kopi, di kontrakan. Jadi seniornya dengan juniornya itu merasa ini. Apalagi misalnya begini, bagi senior itu yang merasa punya kepentingan aspirasi politik misalnya, kepengen jadi ketua BEM. Nah itu kan wadahnya bagi dia untuk marketing diri, lagi-lagi artinya di situ akan ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh Kating sebagai tutor sebaya tadi kepada juniornya. Ini kok kelihatannya berbagai pengalaman yang dimiliki organisasi ekstra kampus deh kelihatannya. Ini apakah kan gini, kita tidak alergi terhadap organisasi ekstra. Jadi artinya begini, apa yang baik dari organisasi ekstra itu kan juga bisa diimplementasikan. Artinya begini, ketika organisasi ekstra menjadi primadona, pasti ada sesuatunya. Nah, betul. Apa sih yang kurang dari organisasi kebanggaan junior senior tadi loh, itu kan apa sih yang kurang dari organisasi intra sehingga kemudian anak-anak itu lebih tertarik ekstra? Betul. Kita pelajari, kita adopsi apa yang baik. Kan kita lagi-lagi meskipun peraturan perundang-undangan itu kan sudah banyak yang mengatur itu, tetapi tidak menafikan bahwa kawan-kawan kader dari organisasi ekstra itu cukup mewarnai peta perpolitikan mahasiswa. Nah, makanya tadi bagaimana teman-teman ekstra mau lakukan pembinaan untuk esprit de corps tadi, nah, itu kan bagian yang juga perlu kita pelajari. Artinya sumber belajar itu kan bisa dari mana saja. Dan itu kita aplikasikan. Jadi sekali lagi tadi pertanyaan adalah bagaimana proyek itu. Di minggu keempat, mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri yang kebetulan itu di minggu itu hari pertama, itu akan membentuk kelompok. Yang hasil pembentukan kelompok itu akan dimanfaatkan oleh mata kuliah berikutnya namanya logika dan berpikir kritis. Semester yang berbeda atau semester sama? Semester yang sama. Di hari anaknya sama, besok harinya. Yang kelompok yang sama juga akan dipakai oleh kolaborasi keilmuan. Meskipun dosennya berbeda. Yang nanti kalau mau singkat cerita itu project based learning-nya itu akan punya proporsi penilaian 30% dari total nilai.
Tentu saja sebagai mata kuliah yang mandiri, mata kuliah ini tetap punya karakteristik sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan dari mata kuliah. Tetapi capaian pembelajaran ini ada yang memang karakter khas masing-masing mata kuliah, ada beberapa di antara 30% yang kemudian dikolaborasikan sehingga mahasiswa juga tidak terbebani dengan tugas. Karena satu proyek dinilai oleh 3 mata kuliah. Jadi ini lagi-lagi karena di LPMP mirip betul dengan tadi yang kita terima bahwa proyek itu tidak boleh berbasis mata pelajaran tadi kan. Ini yang keliru kan, kalau setiap mata pelajaran bikin project based learning, mendem siswa kita kan. Tapi kalau satu project dipakai oleh sekian mata kuliah, mahasiswa kan penuh dengan perayaan, penuh kegembiraan. Karena sambung menyambung. Iya. Dan karakter mata kuliah PDB ini mungkin perlu saya sampaikan ke podcastnya Mas Agus ini ya. Karena yang melihat itu tidak hanya para alumni UNER, perguruan tinggi lainnya kelihatannya juga pengen melihat itu. Jadi kasar aja kayak semacam welcoming party, bahasa kerennya barangkali. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang lebih bersifat rekreatif. Jadi mata kuliah kayak di komunikasi dan pengembangan diri misalnya, kita nggak pernah nggak boleh bahkan nama dosennya jadi fasilitator, bukan dosen. Karena kita tidak mengajari mereka mengembangkan diri. Meskipun nama beliau bergelar profesor ya? Iya. Kita tidak mengajari mereka mengembangkan diri, tapi menemani mereka untuk mengembangkan dirinya sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Tidak ada jarak. Asik juga ini. Dan cara ini kan karena pandemi ya. Iya. Sebenarnya desain kami itu bahkan belajar kami itu tidak harus dalam ruang-ruang yang klasikal. Kami boleh belajar di danau, kampus C, boleh belajar dimanapun. Artinya tempat belajar itu tidak harus kemudian di ruang-ruang kelas. Desainnya begitu. Walaupun kemudian ini di minggu awal ini terpaksa di online kan, karena Omicron ini masih cukup kuat. Kemarin pas mau mulai, pas ada ledakan Omicron dan Satgas COVID itu merekomendasikan untuk online dulu. Kalau kita aman guys, karena waktu masuk di LPMP sudah di antigen, jadi kita tanpa masker ini tadi udah pakai masker guys. Ketika ngomong para alumni ya, para alumni selanjutnya diharapkan seperti yang diteoritiskan. Apakah nanti secara praktis selanjutnya mereka mempunyai rasa kebanggaan? Ya, kita harapkan begitu. Apalagi kan begini. Jadi kan sekarang ini di level alumni ada istilah revitalisasi alumni. Makanya kan namanya sekarang menjadi dulu kan berganti-ganti itu kan. Sekarang menjadi IK UNER. Itu kan ada IK Langga macam-macam ganti-ganti itu loh. Sekarang menjadi IK UNER yang dengan ketua umumnya sekarang Mbak Khofifah ini sebagai Gubernur Jawa Timur, dan saya kebetulan juga bagian dari pengurus PP IK gitu. Itu di situ kelihatan sekali bahwa ikatan alumni sangat serius untuk membantu kami. Dan menunjukkan eksistensi alumni UNER. Contoh yang terakhir misalnya ketika Pak Ma'ruf Amin sebagai Pak Pres menugaskan kepada Jawa Timur sebagai pusat industri halal misalnya. Maka kemudian bidang 5 di IK alumni yang kebetulan saya juga ada di dalamnya, di bidang ekonomi sosial budaya itu diminta untuk bikin naskah akademik oleh Bu Khofifah terkait untuk memberikan kayak rekomendasi begitu, paper recommendation begitu kepada pemerintah ketika UNER kemarin Dies Natalis. Jadi dan kami mengundang para praktisi dalam dunia industri halal seperti itu, kemudian para pakar karena UNER juga punya ekonomi syariah itu. Yang kita kolaborasikan dan hasilnya ya rekomendasi paper itu. Dan kita juga mengundang mereka-mereka yang sangat kompeten, karena di situ misalnya ada siapa itu yang alumni fisik yang ada di LIPI? Yang di LIPI? Ya. Yang di LIPI? Hasyim. Hasyim, Hasyim. Hasyim. Itu salah satu yang sangat aktif membuat, karena dia kena policy papernya pinter bikinnya, kan dia kan bisa di LIPI. Dia bikin policy paper cepat sekali itu. Intinya para alumni lebih khusus dalam naungan IK UNER itu sangat support dalam hal ini. Sangat support dan dioptimalkan potensinya. Apa yang dulu dianggap
kan dulu salah satu keluhan para alumni, aku kok gak dianggap sih, kan begitu. Aku ini gak diteluk. Nah, sekarang ini alumni kami yang tersebar di mana-mana, kita punya. Nah, karena ini mohon maaf obrolannya melebar kemana-mana ya. Kami punya lecture series. Lecture series. Apa itu? Jadi kita mengundang alumni sebagai dosen tamu ke adik-adik. Tidak sekedar berbagi pengalaman, memotivasi adik-adik, tetapi bagaimana kemudian misalnya ada salah satu lulusan sastra Indonesia itu bekerjanya di Jerman. Dan yang menarik dia bekerja di laboratorium biologi molekuler di Jerman. Oh, saya pertanyaan nakalnya itu hubungannya apa Indonesia karo lab molekuler kan kayak gitu. Lab molekuler ya. Ini yang kayak gini itu kan perlu dikupas untuk berbagi. Dan masih banyak kita mengundang, kalau yang nama-nama populer pasti kayak Brigari Sandi itu, yang Ekoton gitu ya, itu kita undang. Di luar nama-nama populer sebenarnya ada banyak alumni kita yang misalnya kemarin itu yang menjadi pakar untuk mobil listrik. Tapi kerjanya kan nggak di sini, dia kan di Amerika posisinya. Dan ternyata dia tuh membantu perusahaan-perusahaan di Cina untuk pengembangan mobil listrik. Dan selama ini tuh memang dia ngaku sendiri kalau jarang dipakai di Indonesia. Sehingga kemarin kita undang beliau untuk berbagi bagaimana sampai seperti itu dan sebagainya. Artinya, iya, jadi kan teman-teman kita yang baik yang bekerja dalam berbagai bidang lah. Kalau karena saya dari ilmu budaya ya, saya bisa pamerkan misalnya mungkin ada alumni sastra Inggris yang jadi artis kayak John Panto itu. John Panto itu kan John Panto itu yang kan asli dari sastra Inggris misalnya. Jadi artinya apapun profesinya yang kemudian mereka tekuni, atau yang ini waktu beliau mungkin kenal dengan Yujung Abdi ya. Yujung, fotografer itu. Almarhum itu teman saya juga pada waktu S3. Dulu kan FST. Betul. Tapi kan kemudian bisa menjadi fotografer profesional seperti itu. Betul. Dia angkatan saya 88 kalau itu kan. Betul, satunya iya. Jadi kita sudah kenal waktu KKN gitu. Yujung Abdi. Walaupun usianya menjadi ternyata sangat terbatas gitu ya. Tapi sekali lagi karya yang beliau hasilkan sangat luar biasa kan, termasuk disertasinya itu kalau baca itu kan keren banget tuh. Nah, segini tebalnya guys, kan, saya segini aja waktu itu. Dia bukan orang ilmu sosial, tapi kemudian menekuni dunia fotografi. Jadi, nah ini tadi kembali tadi, salah satu fungsi mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri di antara 3 yang seperti ini itu adalah bagaimana mahasiswa itu punya kemauan mengoptimalkan infrastruktur yang ada di kami, termasuk UKM. UKM itu singkatan dari unit kegiatan mahasiswa. Karena kami mewadahi semua aspirasi mahasiswa terkait dengan hobi, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan diri itu di UKM. Mulai dari penalaran, olahraga, kesenian, keagamaan, kami tampung semua di situ dan difasilitasi. Bahkan UKM kami itu diakreditasi. Yang UKM diakreditasi? Iya, yang hasil akreditasinya mempengaruhi subsidi yang akan mereka terima. Jadinya mereka ada kompetisi supaya organisasinya sehat. Selain dapat sekretariat, dapat anggarannya berdasarkan. Jadi ada anggaran yang rutin, ada anggaran yang insidental. Jadi misalnya kalau teman-teman paduan suara kan sering ikut lomba di berbagai tempat itu kan ratusan juta itu kan yang mendekati miliar habisnya rombongan banyak itu artinya kan tidak mungkin menggunakan dana reguler. Bagaimana itu disupport? Artinya dengan adanya mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri diharapkan teman-teman mahasiswa itu mau aktif di UKM sehingga salah satu penilaiannya di mata kuliah itu rekognisi magang UKM. Nah ini teman-teman harus mengoptimal, terutama yang UNER ya, harus mengoptimalkan fungsi UKM. Jadi mahasiswa semester 1 itu kan wajib magang UKM. Semester 1? Iya. Nah, karena ini sekarang dilaksanakan di semester 2 mata kuliah ini, maka bahasannya menjadi rekognisi. Jadi mereka melaporkan apa yang sudah diperoleh dari hasil magang. Wah, saya dimarahi dok sama senior. Misalnya gitu loh. Kalau begitu, kenapa kamu dimarahi?
Kan nggak mungkin orang martaban Paseban. Nah, kan begitu terus Masuk akal. Jadi, atau Pak saya seneng banget ikut UKM itu karena saya merasa digini-giniin. Loh, senangnya di mana? Kenapa kamu seneng? Kenapa seneng? Ada sesuatu. Ya, kan gitu. Jadi, rekognisinya begitu. Bahkan Pak saya kemarin nggak sempat magang. Loh kok nggak sempat magang? Karena semua UKM penuh Pak, saya nggak kebagian loh. Kok bisa begitu? Saya telat Pak. Loh kok tahu? Kok bisa telat? Ya, kan artinya Ada sesuatu. apapun laporan mereka, entah nggak dapet tapi ternyata nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Dapat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Jadi semua itu konsepnya dialog. Makanya saya bilang tadi, kuliah ini bukan merupakan kuliah yang ngapalin ilmu, ngapalin konsep. Misalnya komunikasi adalah pengembangan diri ada, bukan. Ini benar-benar mengajak teman-teman maba untuk tahu who am I, siapa adanya aku. Memang kita juga mengajari ada teorinya, misalnya kita pakai MBTI, pakai Johari Window, pakai yang lain-lain, dan mereka juga berpraktek. Itu ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu psikologi sebenarnya pengembangan diri. Tapi semua kita sampaikan, meskipun mereka bukan psikologi, gitu loh. Dan itu nanti teman-teman tugasnya keren di komunikasi dan pengembangan diri, misalnya roadmap to prestasi. Kapan mereka akan ke Jepang, misalnya. Kapan mereka akan ke Amerika, misalnya. Mimpilah setinggi langit. Roadmap to prestasi, ikut pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar. Jadi membuat mereka malah tertata, bahkan menyusun agenda-agenda selanjutnya. Iya, karena kan dengan adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar kan ada 60 SKS yang dapat dikonversi. Itu yang selanjutnya mereka malah tertarik untuk merancang yang berbeda itu. Iya itu. Jadi kapan mereka akan ikut kegiatan MBKM, kapan ikut student exchange tadi, pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Kapan akan membawa pulang medali timnas? Guyonan saya sering begini. Kapan kalian bisa naik pesawat gratis dengan biaya negara? Karena itu yang menarik. Iya, karena timnas itu kan dilaksanakan ganjil genep kan. Tidak di Jawa, luar Jawa. Kalau dalam tidak pandemi loh ya. Artinya ketika keluar Jawa nggak mungkin naik perahu kan, mesti naik pesawat. Itu zaman kita dahulu. Iya. Dan saya tantang begini. Bahkan ketika kalian kalah di hari pertama Piunas, itu kalian tetap senang. Loh kok bisa Pak? Karena kalian nggak mungkin dipulangkan di hari itu. Tetap pulangnya di hari Sabtu. Rombongan, artinya punya waktu 4 hari jalan-jalan. Meskipun harapannya tidak kemudian kalah, kemudian jalan-jalan. Tentu, karena begini, apalagi kalau kalian menang. Tahu nggak kalau kalian menang? Kalian akan dapat reward apresiasi dari Dikti, dari UNER dapat juga, dan hal yang ini mungkin di tempat Mas Agus mungkin sama juga belum ada. Yang lolos Pimnas karena PKM riset itu sudah ada SK-rektornya, boleh bebas skripsi. Mana ada kuliah seperti tempat lain. Asik juga ya guys. Itu SK-rektor, cekal lewo-lewo. Jadi tentu saja mereka tetap diminta untuk membuat naskah akademik. Tapi intinya itu sudah merupakan apresiasi, sehingga bagi siapapun mahasiswa kita yang lolos Pimnas dan bawa tadi, dan bahkan nggak juara, lolos pendanaan itu sudah boleh bebas skripsi. Ini menyenangkan kepada teman-teman mahasiswa ya. Jadi tidak hanya kepuasan pribadi, tapi kepuasan masa depan pun juga tersampai. Ki Karyanto, saya melihatnya jenengan itu kok bersedia yang menekuni ini, padahal yang saya tahu jenengan itu loh pernah menjadi pimpinan di Fakultas Sastra di UNER. Tapi nggak taunya kemudian ini diberi amanah yang kelihatannya sederhana, tapi jenengan menikmati. Gimana sih ceritanya itu? Nah, itu yang mau kita tanamkan ke anak-anak kita, adik-adik kita. Mereka hanya akan menggantikan kita besok. Ya kan? Artinya jangan pernah menghindar dari tugas. Itu kan salah satu karakter UNER. Lulusan UNER harus begitu. Jangan pernah menghindar dari penugasan. Kenapa? Meskipun pernah jadi dekan, wakil dekan di... Dekan belum pernah saya klarifikasi ya. Klarifikasi nanti saya digugat nanti. Wakil dekan 1 ya. Dekan 1 2 periode. 2 periode. Itu kemudian masih diberi amanah seperti ini, luar biasa itu.
Ya, karena sekecil apapun kontribusi kita dalam sebuah organisasi besar, Iya. itu kan akan membawa impact. Oke. Dan apalagi ini, insya Allah kalau dalam konteks tadi kan excellent with morality, dan kami kan punya konsep hebat, Mas Agus. Oke. Hebat itu yang terakhir transenden, singkatan dari transenden. Transenden itu tidak hanya substansi tapi juga singkatan. Iya, enggak, jadi hebat itu singkatan. Oh, hebat itu singkatan. Jadi karakter mahasiswa UNER dan juga sivitas akademikanya itu kan hebat. Oke. Humble, Oke. kan begitu loh. Dan honestly, Oke, dan juga honestly, helpful. helpful. Oh, Hanya seperti itu. Kemudian excellent, excellent, kemudian brave, agile, transcendent. Artinya kalau tadi yang saya sampaikan di pertama, itu salah satu sifat transenden. Apapun yang kamu terima hari ini adalah hal terbaik menurut Tuhan, meskipun tidak merupakan hal yang kamu harapkan. Kan transenden sekali. Termasuk ketika Anda menanyakan saya tadi, kok mau? Karena saya percaya ada campur tangan Tuhan tadi dalam amanah sekecil apapun. Kita nggak akan melihat, mohon maaf misalnya berapa honornya misalnya, tetapi kontribusinya. Bayangkan kalau anak-anak kita, adik-adik kita ini kemudian kelak kemudian hari menjadi orang-orang hebat, jariah kita luar biasa. Itu yang tanpa dipikir secara panjang. Iya. Makanya tadi 3 mata kuliah plus tadi dari 22 SKS itu arahnya ke hebat, selain excellent with morality itu tadi, kemudian kan diwujudkan dalam format hebat. Jadi harus humble. Tetapi kemudian tetap masang branding tadi. Humble tidak bermakna kemudian menyembunyikan diri dari dunia ramai, bukan gitu ya. Tadi kan suka menolong, helpful tadi. Jadi care, punya empati. Itu kan salah satu yang dibutuhkan orang sekarang kadang-kadang kan begitu, meskipun yang sederhana itu. Iya, di dunia sosial media beberapa artis kan menggunakan model itu kan, betul. Walaupun itu settingan, helpfulnya kan settingan gitu kan, itu. Terus jujur tadi, makanya mungkin teman-teman kadang-kadang juga melihat di media massa barangkali terkait dengan kenapa sih beberapa kasus tempat kami itu sanksinya sangat berat sampai ke DO ke mahasiswanya gitu. Itu karena terkait dengan kejujuran akademik misalnya. Makanya kami mempunyai software Turnitin tadi, excellent. Jadi setiap mahasiswa kami, apapun prodinya itu harus punya keinginan untuk tidak sekedar baik, tapi yang terbaik. Karena baik saja tidak cukup, Tole, begitu kan ya. Jadi siapapun, jadi terbaik. Iya, begitu. Harus menjadi yang terbaik. Dan terbaik itu kan dalam beragam kemungkinan aspirasi dan ekspresi. Kita misalnya kalau mengikuti yang ada di Jakarta, ada BIMNAS tadi, ada Peksiminas, ada POMNAS, manfaatkan dong itu tiga-tiganya. Bisa dimanfaatkan semuanya. Artinya bisa terbaik di semua. Makanya lulusan UNER kan ada 2 penghargaannya. Lulusan terbaik, lulusan berprestasi. IPK-nya nggak terlalu dulur, tapi dia kayak peraih medali emas Asian Games, tentu menjadi lulusan berprestasi. Dapat reward. Orang tuanya juga duduknya nggak bareng dengan orang tua yang lain. Dan ketika dipanggil, berdiri, disorot di layar kan keren. Keren gitu. Kebanggaan. Jadi excellent. Yang ketiga brave. Jadi harus punya keberanian. Apa mana Surabaya kan jarane bonek. Nah ini juga bagian dari masukan pemangku kepentingan. Jadi ada dulu keluhan para pemangku kepentingan lulusan UNER itu kalau mau naik jenjang karir, ditugaskan keluar pulau, keluar Jawa itu cenderung menolak. Itu dengarkan para alumni ya. Jadi merasa suka berada di zona nyaman dengan beragam alasannya. Padahal itu adalah tantangan untuk karir naik. Untuk lebih baik lagi. Karena kan tour of duty itu mesti menaruh seseorang di tempat yang sulit dulu kan. Betul. Kawah condro di mukonya. Di tempat yang sulit maka dia kemudian akan terbiasa menghadapi problem sehingga begitu taruh di tempat yang enak dia kan mudah saja. Jadi briefnya itu. Jadi itu mengatasi keluhan. Dari para. Jadi kami punya namanya forum HRD. Itu forum HRD yang sering berdiskusi dengan kemahasiswaan dan UPKK namanya dulu. Unit Pembinaan Karir dan Kewirausahaan di UNER itu ada. Nah, itu UPKK dan Direktur Kemahasiswaan sering mengundang forum HRD itu untuk menyampaikan apa sih catatan-catatan mereka terkait dengan alumni kita. Itu brave. Kemudian agile.
Agile. Jadi out of the box lah barangkali begitu ya. Jadi modelnya itu kan program kitik gitu kan. Ada sisi jadi nggak linear, jangan Anda kemudian textbook banget dong gitu kan ya. Jadi jangan sangat-sangat textbook karena justru saya pikir yang disampaikan Pak siapa kemarin itu yang memberi materi itu menarik gitu kan. Pak Zulkifli. Bahwa persoalan itu selalu dinamis. Kita kan tidak berangkat dari teori. Betul. Berangkatnya dari masalah. Teori itu muncul justru karena ada masalah baru kan begitu. Makanya makin banyak masalah, semakin banyak teori yang dihadirkan. Makanya orang asing Indonesianis itu begitu senang ke Indonesia karena ini merupakan lab besar untuk ilmu mereka kan. Iya. Lab besar, mereka nggak perlu kemana-mana, 2 bulan juga mereka mau sabbatical life di Indonesia, setahun bukunya sok macam-macam. Nah itu kan begitu, jadi ada agile dan terakhir transenden tadi, transenden dalam kerangka tadi excellent with morality. Ki Karyanto ini sudah luar biasa obrolan kita, tapi ini para pemirsa itu ingin closing statement yang ada hubungannya dengan mata kuliah yang jenengan kawal untuk masa depan UNER. Ya, jadi pada dasarnya setiap orang itu kan punya potensi untuk meraih sukses. Dari jalan manapun. Karena sukses itu menjadi hak semua orang. Dan sebaik-baik ciptaan itu kan manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya potensi untuk meraih masa depan lebih baik. Oleh karena itu, dengan konsep long life learning tadi, setiap kita memang harus menyadari bahwa tantangan hari esok akan selalu lebih berat. Makanya saya pun sebagai orang yang sudah 53 tahun, tidak bermakna kemudian berhenti belajar. Sebagai fasilitator mata kuliah pengembangan diri, saya juga harus mengembangkan diri. Saya nggak boleh merasa bahwa ini lo prototipe orang yang mengembangkan diri, nggak boleh. Supaya saya juga selalu belajar dari setiap keadaan dan situasi yang saya hadapi, sehingga kemudian saya selalu adaptif terhadap semua perubahan yang terjadi. Barangkali itu Pak Agus. Luar biasa Ki Karyanto Puji terkait dengan penjelasannya bagaimana UNER menciptakan, menghadirkan para alumninya menjadi terdepan dengan excellent with morality. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Salam budaya. Tos.